bayam agar memiliki nilai jual. Dan kami sepakat untuk membuat produk keripik bayam. Tujuan proyek, menanamkan kepada siswa yang ada di sekolah bahwa sekolah memiliki lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan berkebun yang dapat ditanami sayuran yang menghasilkan suatu produk dan memiliki nilai jual. Selain itu, menanamkan jiwa wirausaha dalam diri siswa dan warga sekolah. Next. Keterlibatan pihak luar atau narasumber. Kami juga bekerja sama kepada pertama ketua komite, yang kedua pengawas pembina, ketua RT, lurah Sungai Serut, Polsek Segara, Sekolah Imbas Tugus 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, dan Puskesmas Sukamerindu. Next. Proses kegiatan proyek. Yang pertama ada observasi, di mana siswa mengamati lahan kosong yang ada di lingkungan sekolah dan bersama-sama mencari solusi agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua ada kegiatan awal, dan siswa persiapan lahan, menanam bibit, memberi pupuk, hingga panen. Dan kami pun juga bersama teman-teman juga melakukan wawancara bersama guru, wali murid, dan puskesmas menanyakan tentang produk yang akan dibuat. Next. Proses kegiatan proyek. Kegiatan ini dimulai dari membuat komposisi bahan yang digunakan dalam membuat keripik bayam agar memiliki cita rasa yang tinggi. Dilanjutkan dengan proses pembuatan bayam hingga pengemasan produk. Keripik bayam kami ini kami namakan keripik bayam gemoy. Kenapa kami namakan keripik bayam gemoy? Karena saat menanamnya dia subur dan lebar-lebar. Bahan-bahannya ada 125 gram daun bayam, 120 gram tepung kanji, 250 gram tepung beras, 1 butir telur ayam, 205 ml air, minyaknya secukupnya, dan 1,5 sendok garam, 5 gram ketumbar, 5 gram bawang putih, dan 15 gram kemiri. Cara memasaknya, yang pertama, ayak dan campurkan tepung kanji dan tepung beras, aduk rata. Yang kedua, tuang air, telur, dan bumbu yang dihaluskan, aduk rata. Yang ketiga, masukkan campuran telur ke dalam tepung, aduk kedua adonan hingga campur rata. Yang keempat, celupkan tiap lembar daun bayam ke dalam adonan dan celupkan ke minyak panas, goreng hingga kering. Yang kelima, angkat dan tiriskan. Next. Proses kegiatan proyek yaitu publikasi. Rangkaian kegiatan publikasi keripik bayam diadakan pada acara Puncak P5 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, perwakilan dari Polsek Teluk Segara, Puskesmas Sukamerindu, Sekolah Imbas, Komite Sekolah, dan wali murid. Next. Tantangan proyek. Kami juga memiliki tantangan di antara lain yang pertama, perubahan iklim yang tidak pasti yang membuat pertumbuhan bayam menjadi terganggu. Yang kedua, minimnya pengetahuan warga sekolah tentang bagaimana mengolah tanaman yang baik. Yang ketiga, banyaknya hama ulat yang sering mengganggu tanaman bayam. Dari tantangan, kami memiliki solusi. Yang pertama, menanam kembali bibit bayam yang rusak akibat cuaca ekstrim. Yang kedua, mensosialisasikan kepada warga sekolah cara pengolahan tanaman yang baik melalui infokus dan membagikan edukasi bercocok tanam dalam bentuk video ke grup WhatsApp masing-masing kelas. Yang ketiga, memberikan racun hama ulat dan pupuk secara rutin agar pertumbuhan tanaman bayam menjadi lebih baik. Next. Dampak dan rencana tindak lanjut. Dampaknya yang pertama, menumbuhkan keterampilan hidup dan kepedulian murid terhadap lingkungan. Yang kedua, menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri murid. Yang ketiga, makin kuatnya jiwa gotong royong dan kebersamaan warga sekolah. Yang keempat, menumbuhkan karakter murid untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Rencana tindak lanjut. Yang pertama, melakukan terobosan baru tentang produk lain yang terbuat dari bayam. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan warung atau swalayan untuk memasarkan produk. Yang ketiga, menambah tanaman lain di lahan sekolah yang bisa untuk membuat produk lain selain dari tanaman bayam. Next. Izin Pak, kami akhiri dengan pantun, karena di awal tadi kami awali dengan pantun. Goreng ikan sambil makan mie. Cakep. Goreng
sedikit, jangan sekaligus. Cakep. Cukup sekian, terima kasih presentasi kami. Semoga dapat nilai bagus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cuma Itu keuntungannya kalau ada bantuan itu tuh termasuk ikut sekolah. udah ada 10 itu.